Gue tuh lagi stres, lu gak becus jadi istri. Kepala gue lagi pusing, tau gak? Kerjaan lu tuh cuma minta uang terus gitu. Mas, pengeluaran kita tuh banyak. Aku tuh mintanya baik-baik. Alah, pasti juga lu beli yang kagak-kagak kan? Astagfirullah, Mas. Kepikiran buat foya-foya aja enggak? Berisik lu, dasar istri sialan. Suami saya pulang kerja, saya selalu dipukuli. Terus suami kamu sekarang di mana? Saya tidak tahu, Mbak, kemana perginya suami saya. Benar-benar kelewatan. Ayo sekarang kamu istirahat dulu di kamar. Saya bakal telepon ambulan. Iya, Mbak. Permisi Pak, saya Azra. Tolong jemput ke Jalan Anggrek nomor 5 ya. Tolong segera ya Pak, urgent. Saya sendiri. Atas nama Bapak Dika, Cari siapa ya Pak? kami dari pihak kepolisian akan menangkap Anda atas laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Apa-apaan? Ayo, ikut saya ke kantor polisi sekarang. Memulai sidang hari ini terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor perkara 05 menggugat dan tergugat. Apakah kedua pihak sudah siap untuk melanjutkan sidang? Siap, Yang Mulia. Baik, berdasarkan laporan kepolisian, kami telah menerima sejumlah bukti yang dikumpulkan dari penyidikan. Bukti-bukti tersebut meliputi laporan medis mengenai luka-luka yang dialami oleh penggugat, dokumentasi dari foto kejadian, serta beberapa bukti tambahan lainnya, seperti rekaman percakapan dan kesaksian saksi. Kami akan memeriksa bukti-bukti tersebut dalam persidangan ini. Yang Mulia, kami ingin mengajukan laporan medis dan foto-foto kondisi penggugat pada saat kejadian sebagai bukti utama. Laporan medis ini menunjukkan adanya luka fisik yang sesuai dengan keterangan penggugat mengenai kekerasan yang ia alami. Kami juga ingin meminta izin untuk memanggil saksi yang telah menyaksikan kejadian KDRT tersebut. Kami menerima bukti tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan sidang ini. Saksi dapat dipanggil nanti setelah kita meninjau bukti-bukti awal. Pengacara tergugat, apakah Anda memiliki tanggapan terhadap bukti yang diajukan? Yang mulia, kami akan menolak bukti tersebut dengan argumen bahwa kejadian yang dilaporkan sudah tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan. Kami berpendapat bahwa bukti-bukti ini tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa tergugat melakukan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan. Baik, mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi terlebih dahulu agar dapat diperjelas mengenai kebenaran kejadian. Setelah itu, kita akan meninjau semua bukti secara menyeluruh. Yang Mulia, saya hanya ingin keadilan. Saya tidak ingin Baik Ibu, terima kasih untuk keterangannya. Kami akan memproses semua bukti dan keterangan dengan cepat. Kami berharap kedua belah pihak bisa menghormati jalannya persidangan ini. Pengacara tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita melanjutkan ke pemeriksaan saksi? Tidak, Yang Mulia, kami menunggu hasil pemeriksaan. Saudari saksi, mohon sebutkan nama dan identitas Anda, lalu ceritakan apa yang Anda ketahui terkait kejadian ini. Saya Azra, Yang Mulia. Saya tinggal di sebelah rumah penggugat. Pada hari kejadian, saya mendengar suara teriakan dari dalam rumah mereka. Saya langsung merasa khawatir dan memutuskan untuk mendekati rumah mereka. Dari jendela, saya melihat penggugat dalam kondisi terluka dan tergugat menampar penggugat dengan keras. Saudari Azra, apakah Anda sering mendengar atau melihat kejadian serupa sebelumnya? Iya, ini bukan yang pertama kalinya, Yang Mulia. Saya sering mendengar pertengkaran yang keras dan penggugat beberapa kali terlihat memiliki luka yang tampak bukan kecelakaan. Yang Mulia, saya keberatan. Saksi ini hanya mengandalkan asumsi dan dugaan pribadi. Tidak ada bukti konkret bahwa tergugat dapat
kami melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Kami menemukan beberapa bukti yang konsisten dengan keterangan penggugat, termasuk jejak kekerasan di dalam rumah, serta foto luka-luka di tubuh penggugat yang ditemukan dalam laporan medis. Berdasarkan hasil investigasi, kami menduga bahwa penggugat telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh penggugat. Baik, terima kasih saudara saksi. Ini akan kami pertimbangkan. Yang mulia, dari seluruh bukti yang telah dipaparkan, jelas terlihat bahwa klien kami telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara berulang. Kami memohon keadilan atas penderitaan yang ia alami, serta hukuman yang setimpal bagi tergugat agar kasus ini tidak berlanjut atau dialami oleh korban lain. Yang mulia, kami tetap menolak tuduhan ini. Yang ada masih belum kuat untuk membuktikan bahwa tergugat secara sengaja melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. Kami harap yang mulia mempertimbangkan hal ini dan mengambil keputusan kembali. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, dan pernyataan kedua belah pihak, pengadilan ini menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu, 3. Tunggu sebentar, apa-apaan keputusan itu? Demi Allah, saya difitnah. Saya tidak pernah melakukan hal semacam itu. saudara tergugat, Anda belum diberikan waktu untuk berbicara. Bukti-bukti yang diserahkan telah terbukti kebenarannya. Saya ulangi, saudara tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hukuman penjara selama 7 tahun karena bersumpah di atas keterangan palsu sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan itu, tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan. Dan itu